Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abilah Sidik dengan NIM 33332200007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari praktikum PO2. Jadi di sini ada tiga soal. Soal pertama yaitu sebuah perusahaan sedang merencanakan suatu proyek yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang efektif untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Berikut adalah durasi dalam minggu untuk setiap tahap dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ini merupakan durasi-durasi dan kegiatan. Buatlah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kegiatannya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini ada kegiatan sebelumnya. Dari kegiatan B, kegiatan sebelumnya itu A. Kegiatan C itu kegiatan sebelumnya A. D itu A, E itu A. F itu B, G itu B, A itu C, I itu D, J itu F, G, H, K itu E, I, J. Dan durasinya dari kegiatan A itu 1, B itu 6, C itu 5, D itu 4, E itu 6, E itu 9, F itu 8, G itu 7, H itu 3, lalu I itu 6, J itu 4, dan K itu 3. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan permasalahan pada soal 1, apabila perusahaan memiliki data waktu optimis dan waktu pesimis yang dapat dilihat pada tabel di bawah, maka bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Ini merupakan waktu optimis dan waktu pesimisnya. Waktu optimisnya itu 1, waktu pesimis 1, waktu optimis 3, waktu pesimis 8, waktu optimis 4, waktu pesimis 6, waktu optimis 2, waktu pesimis 4, waktu optimis 9, waktu pesimis 15, waktu optimis 7, waktu optimis 8, waktu optimis 4, waktu optimis 9, waktu optimis 1, waktu pesimis 9, waktu optimis 5, waktu pesimis 7, waktu optimis 3, waktu pesimis 8, dan waktu optimis 2, waktu pesimisnya 7. Lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan permasalahan pada soal nomor 1, apabila perusahaan ingin melakukan percepatan berdasarkan waktu realistik yang diketahui, maka bagaimana rencana percepatan proyek tersebut jika diketahui informasi proyek tersebut pada tabel? Waktu, normal, cash, dan biaya normal dan crash-nya. Itu diketahui waktu normalnya 1, crash-nya 1, waktu normal 6, crash-nya 4, waktu normal 5, crash-nya 4, waktu normal 4, crash-nya 3, waktu normal 9, crash-nya 6, waktu normal 8, crash-nya 6, waktu normal 7, crash-nya 5, waktu normal 3, crash-nya 3, waktu normal 6, crash-nya 5, waktu normal 4, crash-nya 3, waktu normal 3, crash-nya 2. Untuk biayanya itu biaya normalnya 5.000, crash-nya itu 7.000, biaya normal 11.000, crash-nya itu 15.000, biaya normal 8.000, crash-nya itu 11.000, biaya normal 29.000, crash-nya 33.000, biaya normal 38.000, crash-nya 41.000, biaya normal 13.000, crash-nya 15.000, biaya normal 62.000, crash-nya 65.000, biaya normal 22.000, crash-nya 22.000, crash-nya 25.000, biaya normal 13.000, crash-nya 17.000, biaya normal 5.000, crash-nya 9.000, biaya normal 1.000, crash-nya 2.000. Jadi ketiga soal ini saling berkaitan satu sama lain, dan kita jawab menggunakan software POM. Nah,
Untuk soal nomor satu kita menggunakan, ke project manajemen per CPM, lalu pilih metode single time estimate. Dan di sini karena tadi, jumlahnya sampai K, itu kita tulis 11. Lalu kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, untuk activity time-nya kita tulis sesuai dengan yang tadi pada soal. Itu yang A itu 1, B itu 6, C itu 5, D itu 4, E itu 9, F itu 8, G itu 7, H itu 3, I itu 6, J itu 4, K itu 3. Terus untuk predecesornya kita, masukkan yang B itu A, C itu A, D itu A, E itu A, F itu B, G itu B, H itu C, D I itu D, C itu F, G, H, F, G, H, K itu E, I, J. Nah, setelah kita menulis data-data pada soal, kita solve. Nah, maka akan mendapatkan eh, solusi project itu activity time-nya itu 22 minggu. Nah, untuk chart-nya itu melalui A, B, F, J, K. Dengan A itu 1, ditambah B itu 6, tambah F itu 8, tambah J itu 4, tambah K itu 3. Jadi jika ditotal itu menjadi 22. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu optimis dan pesimis time. Sini kita sama tetap menggunakan project management PRT atau CPM dengan menggunakan metode triple time estimate. Activity-nya sama dari A sampai K. Nah, untuk A itu optimis time-nya, waktu optimisnya 1, B itu 3, C itu 4, D itu 2, E itu 9, F itu 7, G itu 4, H itu 1, I itu 5, J itu 3, dan K itu 2. Most likely time-nya itu A itu 1, B itu 6, C itu 5, D itu 4, E itu 9, F itu 8, G itu 7, H itu 3, I itu 6, J itu 4, dan K itu 3. Untuk pesimis time itu A itu 1, B itu 8, C itu 6, D itu 4, E itu 15, F itu 8, G itu 9, H itu 9, I itu 7, J itu 8, K itu 7. Predecesornya itu dimulai dari B, B itu A, C itu A, D itu A, E itu A, F itu B, G itu B, H itu C, I itu D, J itu E, K itu E. I juga ada predecessor 2-nya G, dan predecesornya A, dan K juga predecessor 2-nya I, dan predecesornya 3-nya itu J. Kemudian kita solve. Nah, maka akan mendapatkan activity time-nya itu 22,67, dan chart-nya melalui A, B, F, C, K. Dan jika ditotalkan hasilnya 22,67. Setelah itu lanjut ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 masih sama menggunakan project management PRTCPM dengan menggunakan metode crashing. Sini sama, activity-nya masih dari A sampai K, normal time-nya sama itu A itu 1, B itu 6, C itu 5, D itu 4, E itu 9, F itu 8, G itu 7, H itu 3, I itu 6, J itu 4, K itu 3.
Untuk crash time-nya. Crash time-nya itu A itu 1, B itu 4, C itu 4, D itu 3, E itu 6, F 6, G itu 5, H itu 3, I itu 5, J itu 3, K itu 2. Normal cost-nya A 5.000, B 11.000, C 8.000, D 29.000, E 38.000, F 13.000, G 62.000, H 22.000, I 13.000, J 5.000, K 1.000. Untuk crash cost-nya itu ada A 7.000, B 15.000, C 11.000, D 33.000, E 41.000, F 15.000, G 65.000, H 25.000, I 17.000, J 9.000, K 2.000. Untuk predecessor-nya itu dari B itu A, C itu A, D itu A, E itu A, F itu B, G itu B, H itu C, I itu D, J itu E, G, H, dan K itu E, I, J. Kemudian kita solve. Maka akan mendapatkan projectnya 22, crash time-nya 16. Dan untuk crash cost-nya itu sebesar 12.500. Itu dari activity B sebesar 4.000, activity F sebesar 2.000, G 1.500, terus J itu 4.000, K itu 1.000. Ini merupakan crash schedule. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.